Setelah berjam-jam hiking di alam liar, kamu mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Gemerisik daun dan derak ranting turut mengiringi langkahmu. Sejumlah tupai berlarian di dahan pohon. Tapi kemudian, kok ada yang aneh ya? Di sela-sela pohon nun jauh di sana terlihat konstruksi yang sepertinya terbuat dari beton. Padahal kamu kan sudah memasuki rimba sejauh 32 km. Pastinya jauh dari perkotaan dan pedesaan. Harusnya sih begitu. Kamu dan teman-temanmu mulai melipir dari jalur awal kalian agar bisa mengecek benda itu dari dekat. Ternyata setelah cukup dekat, kamu bisa melihat tangga setinggi 3,5 meter dan berujung buntu. Kenapa ada tangga di tengah hutan begini sih? Ujungnya buntu pula. Kamu pun menyalakan mode detektif Sherlock Holmesmu untuk mencari tahu. Mungkin dulu ada rumah tua yang dibangun di sini lalu runtuh setelah bertahun-tahun terbengkalai. Tapi anehnya, di sekeliling tangga kok nggak ada bekas reruntuhan atau fondasi lain? Masa iya tangga itu sudah dipreteli dari rumahnya lalu diboyong ke tengah hutan seperti ini? Jadi bingung deh. Sebetulnya kalian pengen tetap jaga jarak, apalagi mulai ada yang gak beres tuh. Makin lama kamu mengamati konstruksinya, makin kental keangkerannya. Udah, ikuti firasatmu sajalah, segera tinggalkan tempat itu. Tapi kamu malah gak bisa melepaskan tatapanmu dari tangga itu. Memang sulit dijelaskan secara nalar. Sesaat kemudian, kamu mulai memotret benda aneh itu dengan ponsel. Setelah cukup lama bengong, akhirnya kamu mendekati tangga itu. Rupanya nggak begitu kuno kok, mungkin telah dibangun berpuluh-puluh tahun silam. Di sana-sini terdapat retakan yang ditumbuhi lumut. Teman-temanmu sudah ketakutan. Dan akhirnya mereka lari tunggang langgang menuju jalur pendakian tadi. Duh, gawat, kamu malah ditinggal sendirian. Perlahan kamu mulai meniti anak tangganya. Jantungmu berdegup kencang. Saat kamu hampir mencapai puncak, ada yang menyentuh pundakmu. Kamu pun melompat kaget lalu menoleh ke belakang. Nggak ada apa-apa kok, semuanya hitam pekat. Meski terdengar aneh, tangga yang tiba-tiba muncul di tengah hutan juga lazim terjadi. Ada yang terbuat dari kayu, batu bata, atau batu. Sebagiannya memang kuno, tapi ada juga kok yang kelihatan seperti baru dibangun. Ada satu ciri khasnya juga loh, semua tangganya berujung buntu dan ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu temuan terkenalnya ada di Chesterfield, New Hampshire. Tangga batu panjang model abad pertengahan ini berhiaskan pintu lengkung gaya Romawi dan terdapat di tengah hutan. Konon, tangga ini telah menjadi bagian dari kastil milik Madame Antoinette Cherry. Pada masa itu, dia menjadi penyanyi terkenal di Paris. Umurnya sudah sekitar 100 tahun dan kemudian ditemukan lagi pada tahun 1962. Tapi sekarang tangga ini cuma terbengkalai. Ada juga tangga kuno misterius lain loh, sudah ada sejak 9.000 tahun yang lalu dan berlokasi di Italia. Tangga ini tersusun dari sejumlah anak tangga menuju platform kecil di puncaknya. Kenapa repot-repot bikin konstruksi seperti ini ya? Padahal puncaknya cuma biasa-biasa saja. Menurut dugaan para ahli, tangga ini telah menjadi semacam tempat ritual. Bahkan untuk tangga yang lebih modern juga dilengkapi dengan legenda urbannya masing-masing. Mungkin tangga rumahnya juga bisa berumah tangga? Salah satu yang terkenal berasal dari Filipina. Jadi, seorang polisi hutan bernama Torkik sedang berpatroli seperti biasa untuk mencari orang hilang di dalam hutan. Di sana, dia melihat tangga batu yang lokasinya kurang pas. Di permukaannya juga terdapat pola tak biasa. Untuk mengamatinya lebih dekat, dia mulai meniti salah satu anak tangganya. Dan tiba-tiba, ada anjing liar ganas yang mulai mendekatinya, jadi dia harus terus menaiki tangga. Beberapa jam kemudian dia keluar hutan dan pulang ke desa. Tapi ternyata dia telah hilang selama 5 tahun. Memangnya tangga itu bisa jadi portal lorong waktu?
Cerita lain diduga berasal dari tahun 1940-an di masa misteri UFO Roswell. Seorang pria yang mengaku sebagai penyembuh dikirim ke Roswell untuk membantu meneliti salah satu kasus penyakit hewan yang terus melanda. Investigasi yang seharusnya berlangsung antara 1-2 minggu malah berakhir sampai 6 bulan. Timnya menemukan tangga kayu di tengah hutan yang mereka yakini bisa mengeluarkan frekuensi. Malam harinya mereka berkemah sejauh 30 meteran dari tangga. Dan anehnya saat pagi menjelang, tangga itu sudah hilang, meninggalkan bekas pembakaran dengan asap hitam. 2 hari kemudian tangga itu tiba-tiba muncul lagi sejauh 48 meter dari lokasi semula. Mereka berusaha mengambil sampel kayunya untuk dibawa ke lab. Tapi percuma saja, mereka nggak bisa memotongnya. Wah, rupanya kayu itu nggak bisa dihancurkan. Tangga misteri yang satu ini telah ada sejak era Kamboja kuno. Di tengah-tengah rimba ada tangga terbengkalai sepanjang 600 meter yang lagi-lagi berujung buntu. Para ahli memperkirakan tangga ini dibangun sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka masih menduga-duga kalau tangga itu bisa mengarahkan kita ke sebuah kota kuno. Tapi kota ini kini sudah tertutup rimba lebat. Kemungkinan area ini pernah menjadi tempat berbaurnya para penjelajah dan saudagar dari seluruh Asia. Oke, kita kembali ke cerita kita tadi yuk. Kamu bisa ngerasain ada sosok aneh di belakangmu. Barangkali temanmu. Tapi saat berbalik badan, kamu nggak lihat siapa-siapa. Duh, cuma sendirian nih. Bulu kudukmu mulai meremang. Makin gak beres aja deh ini. Kamu pun segera menuruni tangga sambil lari pontang-panting menuju mereka. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan wajah pucat pasi, kamu mencoba menjelaskan kejadian yang kamu alami. Tapi mereka gak percaya dan malah menuduhmu telah menakuti mereka. Bentar-bentar. Raut mukamu kelihatan meyakinkan kok. Matamu memancarkan kepanikan yang pastinya nggak akan bisa kamu buat-buat. Sosok apapun yang tadi kamu lihat telah membuatmu ketakutan setengah mati. Udahlah, angkat kaki dari situ sekarang juga. Memangnya kamu nggak kangen sama kasurmu? Sesampainya di rumah, kamu langsung membuka ponsel dan ngecek galeri. Tapi saat kamu lihat fotonya satu persatu, loh kok foto tangganya mana? Semua foto yang sudah kamu ambil nggak ada tangganya. Cuma terlihat area terbuka yang dikelilingi pohon. Nggak ada bayangannya. Teman-temanmu juga begitu. Mereka mengalami hal yang sama sepertimu. Matamu mulai kedutan, lalu kamu menoleh ke samping. Oh, leganya, kamu sudah berada di rumahmu. Tapi tiba-tiba kamu bisa merasakan kehadiran sosok itu lagi. Gawat. Lalu semuanya menjadi gelap. Tenang, gak usah takut. Kebanyakan cerita ini cuma legenda urban kok. Ya, semacam cerita-cerita soal penampakan pocong dan Mbak Kunti itu loh. Namanya juga internet. Rumor yang disebar tentu bisa cepat banget viral. Malah lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Kemungkinan tangga itu memang sengaja dibangun. Dikerjakan dalam beberapa hari. Kalau sudah, tinggal foto deh. Beres. Nah, kamu bisa tuh jadi sensasi di semua situs web legenda urban. Robohin tangganya dan ambil fotonya sebagai bukti kalau tangga itu menghilang secara ajaib. Ampuh kan? Cuma dengan begitu kamu sudah beken di internet. Tapi semisal nih, kamu memang melihat tangga itu lalu bermalam di situ. Gimana penjelasannya? Kemungkinan itu berasal dari puing-puing rumah tua atau kabin yang telah runtuh setelah lama ditinggalkan pemiliknya. Udah tahun 2021 Mas Bro dan Mbak Sis. Hampir semua hal bisa dijelaskan secara logis kok. Kemungkinan besar kehadiran sosok yang kamu rasakan itu berasal dari dalam otakmu saja. Saat kamu mengalami kejadian yang mirip dengan adegan di situs web atau film horor, pikiranmu akan mulai bekerja ekstra. Akibatnya, kamu bisa melihat atau merasakan hal-hal yang sebetulnya nggak ada. Begitulah mekanisme hipnosis. Saat kamu pengen banget melihat sesuatu, terjadi juga akhirnya. Kamu dengar sesuatu? Itu bukan apa-apa, cuma tetesan air.
Kamu lagi jalan sendirian, menyusuri koridor gelap tanpa membawa apapun kecuali ponsel yang menerangi jalanmu. Kamu lihat sosok besar di ujung koridor. Kamu nggak tahu apa itu, tapi sosoknya yang besar berbahu bidang dan memakai jas lab. Kamu berhenti, dan tak ada tempat untuk pergi kecuali maju ke arah sosok itu atau kembali ke tangga. Tiba-tiba sosok itu melesat cepat ke arahmu. Kamu merasa seperti terpaku di tempat. 4 jam sebelumnya, kamu dan 2 temanmu memutuskan untuk menyelinap ke dalam pabrik bahan kimia terbengkalai untuk bikin beberapa video keren buat diunggah di media sosial. Kamu menentang ide ini karena lokasinya yang seram, tapi teman-temanmu ngotot videonya bakal ditonton banyak orang dan jadi viral. Jadi, kamu ambil sepeda, lampu senter, dan alat bela dirimu, serta berangkat ke sana. Saat ini sudah malam, jadi kamu pasang lampu sepedamu dan mengayuhnya. Setelah beberapa kilometer, kamu belok ke jalur setapak melalui hutan lebat sampai tiba di depan pagar baja yang mengitari pabrik itu. Kamu dan teman-temanmu pernah ke sana sebelumnya, tapi belum pernah melewati pagar ini. Meskipun ada sejumlah tanda peringatan, kamu keluarkan tangmu dan mulai memotong pagar. Menurut legenda yang beredar, pabrik ini ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah beroperasi dengan kapasitas penuh. Lalu, suatu hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan evakuasi besar-besaran dari pabrik dan kota di sekitarnya. Sejak saat itu, pabrik dikosongkan. Nggak ada bahaya kesehatan, tapi orang-orang yang tinggal di kota dekat situ telah melaporkan melihat berbagai hal. Sosok bergerak dalam bayangan. Lampu acak berkedip-kedip di pabrik, meskipun tak seorang pun di sana. Telah ada laporan tentang teriakan keras di tengah malam. Setelah mendengar berbagai kisah ini, bulu kudukmu meremang dan kamu gemetar ketakutan. Di sisi lain, kedua temanmu sembrono dan bersemangat. Setelah memotong pagar, kamu tinggalkan sepeda dan bergerak ke pabrik. Kamu melewati area parkir dengan mobil-mobil diparkir di tempat yang ditentukan. Mobil-mobil lain kelihatan terbengkalai dengan pintu yang masih terbuka. Kamu sampai di pintu masuk pabrik, tapi pintunya dirantai. Teman-temanmu menggoncangnya, tapi tak bergerak. Kurasa petualangan sudah selesai, tapi seorang temanmu mengambil batu serta menghantamkannya ke jendela, dan kamu beserta 2 temanmu memanjat lewat sana. Kamu memasuki pabrik dan situasinya gelap pekat, lantai lengket dan udara berdebu. Kamu cabut sentermu dan menerangi ruangan. Tempat ini tertutup bahan hitam yang sulit dikenal. Beberapa benda dilempar begitu saja seolah-olah orang-orang cuma berusaha untuk sampai ke pintu keluar. Sejauh ini, kelihatannya nggak ada yang seram. Pabrik itu sangat besar, jadi butuh banyak waktu untuk menjelajah. Temanmu mengambil ponselnya dan memulai siaran langsung di media sosial. Dia menceritakan seluruh perjalanan dan banyak orang yang menonton. Mereka berkomentar dan membagikan pemikiran mereka. Tiba-tiba, kamu dengar jeritan dari jauh di dalam gedung. Kamu berpelukan ketakutan dengan temanmu dan hampir saja berlari keluar. Tapi temanmu yang merekam apa yang sedang terjadi ngotot agar kamu terus maju. Jalan panjang dan membingungkan. Kamu temukan peta pabrik yang ngasih tahu kamu kemana harus pergi. Kamu sadari kamu baru masuk lobi resepsionis dan masih banyak tempat yang akan dikunjungi. Lampu yang berkedip-kedip berasal dari lantai 2 di ruangan yang menghadap kota, nggak jauh dari tempatmu berada. Kamu bergerak ke lantai atas dengan langkah yang sangat lambat, tapi tangganya nggak begitu stabil. Setelah beberapa langkah naik, salah satu anak tangga patah dan kakimu nyangkut di bawah hingga hampir jatuh. Teman-temanmu membantumu naik. Kamu sampai di lantai 2 dan mencoba mencari ruangan yang lampunya berkedip-kedip. Masalahnya, listrik mati secara acak, atau mungkin nggak begitu acak. Kamu putuskan untuk berpencar agar bisa menjelajahi area yang lebih luas. Syukurlah, kamu punya walkie-talkie untuk berkomunikasi, tapi suasana masih seram. Kamu berjinjit ke tiap ruangan. Barang-barang yang kamu lihat tidak pada tempatnya menunjukkan bagaimana orang cuma berkemas dan melarikan diri. Tiap ruang selalu lebih seram dibanding ruang berikutnya. Kamu arahkan lampu sentermu ke seluruh ruangan untuk mencari petunjuk, apapun yang mungkin menjelaskan apapun. Kamu dengar listrik statis dari walkie-talkie dan bunyinya makin keras. Kamu tak bisa mematikannya. Lalu kamu dengar suara-suara di balik gemerisik listrik statis. Kedengarannya nggak kayak teman-temanmu. Suara itu lalu bilang, "Pergi," dengan pekikan bernada tinggi. Hampir saja walkie-talkiemu terjatuh. Lalu lampu di ruangan tempat kamu berdiri mulai berkedip-kedip.
Kamu panik dan berlari keluar ke arah teman-temanmu. Kamu menabrak banyak benda dan menjatuhkannya. Teman-temanmu bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Kamu jelaskan semua kepada mereka dan mereka melangkah memasuki ruangan untuk melihat apa itu semua masuk akal. Tapi mereka nggak menemukan apapun yang aneh. Lampu nggak berkedip, walkie-talkie diam. Apa kamu cuma kebayang-bayang? Temanmu masih merekam semuanya secara langsung. Sekarang makin banyak orang menonton siaran langsung itu. Kamu nggak mau buang-buang waktu, maka kamu dan 2 temanmu bergerak lebih masuk ke dalam pabrik. Kali ini keadaan benar-benar hitam pekat karena nggak ada jendela. Menyeramkan. Kamu lihat jas-jas lab berserakan di seluruh lantai, mirip orang. Ada ruangan di masing-masing sisi dinding yang berisi mesin-mesin dan peralatan. Kebanyakan ruangan dikunci dan butuh kode untuk masuk. Satu-satunya masalah adalah listrik mati. Baterai lampu sentermu mulai melemah, jadi kamu beralih ke senter di ponselmu. Teman-temanmu masih siaran langsung, tapi ketika kamu masuk lebih jauh, sinyalnya terputus. Walkie-talkie pun nggak berfungsi. Keadaan sangat lembab, ruangan menggemakan suara seram. Tiap langkah beresonansi di sekitar koridor yang memanjang, membuat seolah-olah ada orang yang membuntutimu. Saat itulah kamu dengar langkah-langkah kaki dari salah satu ruangan. Legenda bilang ada makhluk yang tinggal di sini dengan lengan memanjang, gigi-gigi tajam, dan mata merah bersinar. Makhluk ini berkeliaran di sekitar koridor sambil menggores dinding dengan cakarnya yang tajam. Sebagian orang bilang makhluk ini tersesat dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Dan yang lainnya bilang itu anjing yang sedang berusaha mencari jalan di dalam. Temanmu merekam semuanya dengan ponselnya tanpa disiarkan langsung untuk diunggah kemudian. Tiba-tiba, kamu dengar sesuatu yang gak pernah ingin kamu dengar. Goresan di dinding. Kamu dan kedua temanmu saling berpandangan dengan mata melotot dan berlari. Sekali lagi, kamu menjatuhkan berbagai barang dan menimbulkan banyak keributan. Kamu sampai di jalan buntu. Kita berada di titik itu. Kamu lihat sosok besar berbahu lebar dan pakaian yang mirip jas lab. Sosok itu berlari ke arahmu. Kamu coba membuka semua pintu di koridor dan akhirnya salah satunya bisa dibuka. Kamu masuk dan membanting pintu hingga tertutup. Makhluk itu mulai memukuli pintu, mencoba untuk masuk. Kamu sedang merekam ini di ponselmu. Kamu merangkak ke jendela kaca untuk melihat makhluk apa itu, tapi cuma bisa melihat sekilas makhluk itu melarikan diri. Kamu kehilangan kedua temanmu dan tersesat. Kamu ingin pergi dari sini. Peta pabrik di dalam ruangan itu menunjukkan jalan keluar. Kamu periksa apa keadaan aman dan keluar. Kamu foto peta agar tahu kemana harus pergi, tapi kamu hanya berputar-putar. Kamu dengar teman-temanmu di luar dan bergegas ke arah mereka. Mereka berusaha memanggilmu, tapi kehilangan kamu ketika berpencar. Kamu tinggalkan pabrik, naik ke atas sepedamu untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di jalan utama di luar hutan, kamu menoleh untuk melihat apa ada hal aneh yang terjadi di pabrik itu. Kamu lihat lampunya berkedip di ruangan tempat kamu tadi berada. Kamu gemetar dan pulang. Jangan khawatir, tak ada sedikit pun dari semua ini yang nyata. Lampu yang berkedip itu cuma lampu Apa kamu takut gelap? Berarti ada beberapa tempat yang gak akan mau kamu datangi. Berada jauh di dalam tambang sudah menakutkan, tapi cerita di baliknya lah yang membuatku merinding. Tambang Ringwood di New Jersey mungkin dianggap tambang biasa oleh sebagian orang, tapi bagi yang lain, ini jadi tempat yang gak seorang pun mau mengunjunginya. Dulunya tambang ini sangat berkembang dengan salah satu produksi besi terbesar di dunia. Lebih dari 100 tahun lalu, di awal tahun 1900-an, orang-orang meninggalkan tambang ini, tapi sekarang masih terbuka bagi wisatawan yang penasaran ingin melihatnya. Selama masa keemasannya, ribuan pekerja bangun setiap hari dan mempersiapkan diri untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tambang ini rawan runtuh dan berbagai kecelakaan sangat sering terjadi. Pekerja dibayar rendah meskipun mereka tahu betapa berbahayanya bekerja di sana. Bayangkan, dibayar kurang dari $1 per hari untuk berkotor-kotor dan bekerja tanpa sinar matahari hampir sepanjang hari. Tapi bukan itu alasan orang-orang saat ini menghindari tempat itu, melainkan adanya laporan tentang aktivitas paranormal di sana. Beberapa penduduk setempat mengaku mendengar langkah kaki dan suara-suara yang berasal dari dalam tambang. Bertahun-tahun setelah tambang itu ditinggalkan, beberapa orang melihat sosok-sosok berjalan di sekitar rumah mereka sambil membawa lentera yang merupakan hal sangat umum di masa lalu.
Meskipun banyak orang yang mengaku mendengar suara-suara aneh ini, gak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang bersifat paranormal. Pada masa antara tahun 1800-an dan awal 1900-an, gak ada penanganan atau tindakan pencegahan yang layak untuk tujuan keselamatan dan kesehatan. Orang-orang butuh pekerjaan dan ini menjadi cara cepat untuk mendapatkan uang. Gak ada yang memikirkan soal menakutkan atau tidaknya berada di dalam lorong tambang. Bayangkan, kamu salah satu pekerja yang sebentar lagi akan menyelesaikan shift dan lentera di atasmu mulai padam. Kamu mengambil korek api dan mencoba menyalakannya, tapi nggak berhasil. Setelah beberapa saat, kamu menyadari bahwa kamu sendirian di sana dan semua orang sudah pergi. Kamu mengemasi peralatanmu dan berjalan keluar mengikuti deretan lampu yang ditempatkan secara strategis agar tidak ada yang tersesat di sana. Saat berjalan melewati lorong sempit, kamu mulai mendengar suara-suara yang berasal dari balik dinding. Awalnya, kamu nggak terlalu memikirkannya, mengingat gema suara di dalam tambang. Tapi kemudian kamu mendengarkan lebih cermat dan menyadari suara-suara itu beneran seperti berasal dari dalam dinding yang terlalu tebal untuk bisa didengar dari luar. Kamu menempelkan telinga ke dinding dan mendengar seseorang memanggil namamu. Kamu tersentak dan berlari ke arah mulut gua. Tapi lampu berkedip-kedip dan suara-suara itu semakin lama semakin keras. Suara-suara itu bercampur aduk menjadi satu, menciptakan perpaduan tidak jelas seperti ocehan aneh dan terdengar seperti seseorang menyerukan namamu. Jantungmu berdegup kencang dan tubuhmu berkeringat. Kamu nggak tahu kemana arah yang kamu tuju karena semuanya terlihat sama. Tiba-tiba, kamu dengar suara gemuruh yang berasal dari perut tambang dan kemudian hening. Semuanya menjadi gelap. Seperti itulah rasanya kalau kamu jadi penambang pada masa itu. Oke, kembali ke cerita-cerita menyeramkan. Di West Riding, Inggris, nama Oxpeed menimbulkan rasa takut bagi masyarakat setempat. Masyarakat Barnsley mengingat bahwa lokasi tambang itu menjadi salah satu bencana pertambangan dalam sejarah Inggris pada tanggal 12 Desember 1866. Gas-gas di dalam tambang menyulut api yang menyebabkan ledakan besar. Api menyebar dan berkobar selama berhari-hari, menghancurkan peralatan tambang dan penyangga kayu yang telah dibangun. Akhirnya sekitar 100 ton batu bara runtuh ke dalam kawah di mulut lubang tambang dan menutupnya untuk selamanya. Tapi belakangan ini orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Belum lama ini tim yang berspesialisasi dalam fenomena dunia lain datang menyelidiki situs tersebut guna mencari tahu apa yang terjadi di sana. Mereka berkeliling untuk melihat apakah masih ada sesuatu yang tersisa dan bisa mereka ajak berkomunikasi. Pada akhirnya, tim tersebut menyimpulkan bahwa tempat ini memang menakutkan, tapi nggak ada cukup bukti untuk meyakinkan bahwa tempat itu berhantu. Pada awal tahun 1900-an terjadi demam perak di Alaska, di bagian barat pegunungan Wrangell. Distrik pertambangan Tonopah yang sekarang menjadi museum merupakan bagian dari sebuah taman dengan bangunan seperti bengkel pandai besi dan rumah sakit. Meskipun nggak ada cerita khusus seperti tambang-tambang sebelumnya, tambang ini dikenal angker. Ada banyak teori di baliknya. Beberapa menyebutkan bahwa itu adalah roh-roh kuno yang menghuni tambang, sementara yang lain mengatakan itu roh para penambang yang dulu bekerja di sana. Apapun itu, kamu bisa dengan mudah mengikuti tur berpemandu baik di dalam maupun sekitar area ini. Bahkan di malam hari kalau kamu cukup berani. Pertambangan sudah lama jadi bagian dari sejarah manusia. Logam pertama yang berhasil ditambang adalah emas dan tembaga. Beberapa ilmuwan menemukan bukti pipa tembaga yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Tembaga sangat penting untuk tahap selanjutnya dari kemajuan manusia, karena membantu kita menciptakan teknologi untuk mempertahankan diri dan berdagang. Pernah dengar istilah keberuntungan orang Irlandia? Sebenarnya itu adalah istilah pertambangan pada masa perburuan emas dan perak di Amerika bagian barat, ketika sebagian besar keberuntungan diperoleh oleh para penambang Irlandia yang berhasil menemukan banyak hal. Pada tahun 1863, tambang Vulture di Arizona menghasilkan banyak emas. Arti nama tambang ini serem juga ya. Sampai tahun 1946, tambang ini menghasilkan jutaan biji emas. Tapi di sela-sela itu, tambang ditutup untuk waktu-waktu tertentu. Banyak orang memutuskan untuk menyelidiki sekitar tambang untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dalamnya.
Mereka mengaku mendengar suara dari atas ketika berada di dalam. Penduduk setempat kemudian mengusir mereka karena telah masuk tanpa izin. Tambang batu bara Atlas dibuka dan ditutup dengan cepat antara tahun 1936 hingga 1979 di Alberta, Kanada. Batu bara ditambang untuk menghasilkan listrik dan pemanas. Tambang ini dikenal karena memiliki dua lubang yang keduanya dihubungkan oleh terowongan di bagian dasarnya. Pemilik tambang memutuskan untuk membangun rumah bagi para pekerja dan keluarga mereka karena tahu banyak lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan. Mereka akhirnya membangun sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan. Tapi pada tahun 1979, tambang ditutup karena terjadi kecelakaan dan sejak saat itu, kota pertambangan ini ditinggalkan. Banyak orang melaporkan bahwa mereka melihat cahaya di dalam bangunan-bangunan, padahal bangunan tersebut kosong, dan juga mendengar suara-suara aneh dari dalam dinding. Beberapa hal luar biasa ditemukan di dalam tambang, termasuk Titanoboa yang sangat besar. Ular raksasa ini hidup sekitar 58 juta tahun yang lalu, dengan panjang lebih dari 12,2 meter dan beratnya sama dengan badak hitam saat ini. Para penambang di Kolombia sedang menggali batu bara ketika mereka menemukan fosil ular raksasa ini. Awalnya, mereka mengira itu seekor anaconda, tapi ternyata ular itu jauh lebih besar. Bayangkan dapat temuan seperti itu. Sekarang, bayangkan menelusuri tambang dan menemukan mobil-mobil Eropa antik yang berasal dari tahun 1930-an. Pada tahun 2016, seorang guru asal Belgia sedang menjelajahi tambang Prancis saat dia menemukan terowongan yang mengarah ke mobil-mobil tersebut. Diyakini bahwa mobil-mobil itu diletakkan di sana sebagai simpanan rahasia, tapi nggak ada yang mengambilnya kembali. Meskipun sudah berkarat, nilainya jelas tidak anjlok. Kalau ingin mengunjungi resor penyelaman air tawar terbesar di dunia, kamu bisa mengunjungi Bonne di tambang timah di Missouri. Tambang ini masih berfungsi sepenuhnya hingga tahun 1962 ketika ditutup. Perusahaan yang mengoperasikannya mencabut semua peralatannya termasuk pompa air. Perlahan tapi pasti, air mulai naik dan memenuhi tambang. Dan pada tahun 1970-an, 3 level terendahnya sudah terendam sepenuhnya. Tempat ini kemudian dikenal sebagai danau air tawar bawah tanah terbesar di dunia dan diberi nama Billion Gallon Lake. Sebagian besar peralatan tambang masih berada di bawah air dan ada puluhan kilometer untuk dijelajahi. Wah, menarik juga!